Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luga Sadra, saya dari kelas 1 PKD 1, jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital, Politeknik Negeri Balikpapan. Nah, pada mata kuliah manajemen, saya ingin mempresentasikan kegiatan pelajar 13, yaitu adalah pengawasan. Yang pertama adalah pengertian pengawasan. Secara umum, pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Atau lebih lengkapnya lagi, pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomparasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk terjaminan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Yang pertama adalah penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya sehingga diperlukan pengawasan. Lalu yang kedua adalah penurunan kualitas pelayanan. Ini teridentifikasi dari adanya keluhan dari pelanggan. Lalu yang ketiga adalah ketidakpuasan pegawai. Ini teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Lalu berkurangnya kas perusahaan, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik, biaya yang berlebih anggaran, dan yang terakhir adalah adanya penghamburan atau inefisiensi. Lalu selanjutnya, tujuan dari fungsi pengawasan. Menurut Griffin pada tahun 2000 itu ada empat tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan yang eksternal. Lalu yang kedua adalah meminimalkan kegagalan. Tujuan selanjutnya adalah fungsi pengawasan merupakan minimalkan kegagalan. Dalam satu operasi organisasi pasti kan adanya sebuah kegagalan. Nah, fungsi pengawasan tersebut adalah meminimaliskan terjadinya kegagalan tersebut. Yang ketiga adalah meminimalkan biaya. Lalu yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Yang kelima, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Yang keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Nah, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi ini maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleks tersebut tuh dari pengolahan terhadap produk, tenaga kerja, hingga sebagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, pengawasan tuh kayak memiliki peran yang penting untuk jamin kompleksitas tersebut. Lalu kita lanjut saja. Hal-hal yang perlu mendapat pengawasan. Yang pertama itu adalah bidang sumber daya manusia atau SDA. Nah, tentu SDA ini itu meliputi dari penerapan employee discipline system, adanya career path atau jalur karir, dan pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Bagian informasi yaitu meliputi hal-hal berikut, yaitu penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi lainnya, serta penerapan sistem informasi manajemen khususnya. Yang ketiga adalah bagian keuangan. Pengawasan dalam bagian keuangan meliputi hal-hal berikut, yaitu analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, manajemen cash atau cash management, dan pengolahan biaya cost control. Itu bagian keuangan lah. Yang keempat adalah bagian pemasaran.
Pengawasan dalam bagian pemasaran meliputi hal-hal berikut, yaitu evaluasi atas pasar, sasaran dan potensi dari pasar tersebut melalui survei atau dari perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen, dan serta evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah pentingnya pengawasan. Kenapa sih pengawasan itu penting ya? Yaitu alasannya pertama adalah perubahan lingkungan organisasi. Dengan berbagainya perubahan lingkungan organisasi yang terjadi terus menerus, itu soalnya pasti bakal berubah lah. Itu nggak bakal bisa dihindari. Serta maka dari itu pengawasan ini diperlukan agar tujuan organisasi ini tidak menyimpang dari yang awalnya seperti itu. Yang kedua adalah peningkatan kompleksitas organisasi. Karena organisasi itu semakin berkembang ya, semakin besarnya organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Lalu yang ketiga adalah meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan kayak yang sebelumnya tadi. Yang keempat adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang yang tadi. Komunikasi, manajer perlu melakukan pengawasan untuk memastikan komunikasinya nggak ada yang terhambat seperti itu. Terus yang terakhir adalah menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Jadi pada akhirnya pengawasan ini pasti untuk melakukan koreksi-koreksi dari kesalahan yang mungkin telah dibuat seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.